Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul muadzin, pahalanya orang yang berazan. Al-mubtaghi, yang mencari, bi'adzanihi, dengan azannya, wajhallahi, ridhonya Allah. Pahalanya orang yang azan yang mencari, hanya mencari ridhonya Allah. Qala, bersabda Allah Ta'ala, wa manan, siapakah ahsanu, yang lebih baik, qaulan, perkataannya, mimman, daripada orang da'a, yang mengajak ilallah, kepada Allah, wa amila salihan, dan amal saleh. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sungguhnya aku termasuk golongannya orang-orang yang berserah diri, orang-orang Islam. Qalat, berkata Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku kira hadil ayata, ya, ayat ini, nazalat, telah diturunkan fil muadzinin, kepada orang-orang yang azan. Jadi orang yang azan ini adalah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya azan ini adalah sebaik-baiknya perkataan. Azan ini adalah sebaik-baik perkataan. Nah, orang yang azan, maka orang yang paling baik perkataannya. Nah, azan itu apa? Azan itu adalah dakwah. Sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh manusia berarti adalah dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu adalah mengajak untuk menyembah Allah, mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk menghabiskan seluruh umurnya hanya untuk khidmat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak untuk beramal soleh, mengajak kebaikan. Makanya orang itu hidup di dunia rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan mengajak amal agama dan mengajak menyabar-nyabarkan diri dalam agama sampai bertemu dengan Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, orang iman, wa amilus solihati, dan amal soleh. Orang iman ini juga masuk seperti azan. Illal ladzina amanu, azan dimulai dengan mengagungkan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah kalimah iman. Kemudian amal soleh dan dakwah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini dakwah. Dakwah itu mengajak apa? Mengajak untuk amal soleh. Udah jadi. Terus menyabar-nyabarkan diri sampai bertemu dengan Allah, sehingga mati akhir kalimahnya adalah la ilaha illallah. Nah, gitu loh. Ya, azan pun diakhiri dengan kalimah la ilaha illallah. Ini kayaknya itu kita itu dikasih isyarah dalam azan itu. Agungkanlah Allah, imanlah kepada Allah, imanlah kepada utusannya Allah, selalu kerjakanlah sholat. Maka kalau kamu sungguh-sungguh di dalam sholat, maka seluruh amalan selain sholat pun akan mudah kamu kerjakan. Itu di rumus itu, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Kalau sholat kita ini benar, sholat kita ini betul, maka sholat itu akan menjadikan orang jadi bisa mengamalkan seluruh amalan-amalan baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau sungguh betul, maka itu akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk. Terus akhirnya apa? Kalau orang itu sudah sholat, orang sudah amal soleh, akhirnya nanti itu akan mudah mengucapkan kalimat syahadat menjelang wafatnya. Kalau bisa mengucapkan kalimat syahadat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai kan berarti? Sederhana saja ternyata itu. Orang itu hidup itu iman, dakwah, amal soleh, la ilaha illallah, menuju swarga. Itu saja. Diringkas lagi. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dikasih rumus yang lebih ringkas lagi. Untuk bisa amal soleh, maka ada caranya.
Caranya apa? Nekan hawa nafsu. Kemauan-kemauan duniawi ini harus ditekan, harus dicegah. Kemauan-kemauan ukhrawi, akhirat itu yang harus dikembangkan, dibakar ini. Harus dikembangkan, dipanas-panasi. Sehingga hati itu berontok, seneng banget untuk amal untuk akhirat. Kemauan-kemauan dunia ditekan. Bagaimana caranya? Fa'amma man khafa maqama rabbih. Mengingati nanti ketika menghadap kepada Allah untuk laporan amal karguzari. Ya. Nanti di sana itu ada karguzari juga, yaitu orang-orang itu akan didirikan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut ketika nanti menghadap kepada Allah dan mau menahan dirinya, menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu saja. Berarti ingat akhirat, zuhud dalam dunia, maka itu rumusnya supaya bisa amal soleh. Nah, di situ itu. Bagaimana orang bisa zuhud di dunia? Harus cinta akhirat. Kalau orang tidak cinta akhirat, maka tidak akan bisa zuhud ke dunia. Bagaimana orang bisa cinta kepada akhirat? Harus cinta kepada orang yang mengatakan bahwa akhirat itu, harus cinta kepada orang yang mengatakan bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang sejati. Siapa itu? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan akhirat itu yang kehidupan sejati. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan semu, kehidupan yang akhirnya hilang. Katanya hidup, tetapi akhirnya mati. Ya. Katanya kaya, tetapi akhirnya tidak punya apa-apa, mati, dipendem, gak duit apa-apa. Ya. Katanya sehat, ternyata agak tua begitu sudah mulai batuk-batuk. Ini masih muda aja sudah dengar batuknya. Ya. Coba, adanya sehat. Kesehatannya mesti akhirnya sakit. Kekayaannya akhirnya melarat. Ya. Coba, kegagahannya akhirnya juga loyo. Kegantengannya dan kecantikannya akhirnya jadi mbahwek. Ya. Jadi jelek juga. Coba. Begini kok kehidupan. Ini bukan kehidupan ini. Ini setengah hidup. Ini setengah urip, iya. Makanya kehidupan semu, kenikmatan semu. Kalaupun di dunia ini kita merasakan kesakitan, itu pun juga sementara. Kalau di dunia ini kita merasakan penderitaan, itu pun juga sementara. Kita mujahadah habis-habisan di dunia ini, salat tanpa berhenti sampai habis-habisan, itu pun juga hanya sementara. Nanti sebentar lagi mati, terus malah masuk surga. Loh kok enak men? Jadi nggak ada dunia itu yang lama, itu nggak ada, sebentar aja. Makanya akhirnya apa? Akhirnya zuhud. Man arafad dunya zahida fiha. Orang tahu dunia, akhirnya ngemoh pada dunia itu emoh. Tahu emoh? Emoh tahu nggak? Nggak mau, menolak dunia. Dikasih dunia nggak mau. Kenapa nggak mau? Lelek kok, ya nggak mau. Kalau bagus aku mau, tapi kalau buruk saya nggak mau. Nah ini bagus loh, semua dunia itu elek, semua dunia itu jelek. Wa ana Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id, sungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala beliau berkata lahu kepada Abu Sa'sa'ah, Abdurrahman ibnu Abi Sa'sa'ah, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu namanya Sa'ad, sebenarnya Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik Al-Khudri, julukannya Abu Sa'id, kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia itu pertama kali ikut berjuang bersama Rasulullah ketika perang Khandaq. 12 kali ikut baginda Nabi dalam pertempuran, dalam perjuangan. Banyak sahabat-sahabat yang ambil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di antaranya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair, Zaid ibnu Sabit, itu termasuk Jabir ibnu Abdillah. Para tabi'in di antaranya ada Sa'id ibnu Musayyib. Ini termasuk muksirin, orang yang banyak menyampaikan hadis. Ini sungguhnya aku araka telah melihatmu tuhibbu mencintai al-ghanama, kambing, wal badiyata dan kampung. Fa idza kunta maka Badiah itu kampung itu adalah badiah itu orang-orang yang hidupnya itu di padang pasir, rumah-rumahnya hanya dari kemah-kemah itu saja.
kayak orang-orang Indian gitu loh. Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika. Fa idza kunta bila mana kamu fi ghanamika di dalam kambing-kambingmu wa badiyatika dan kekampunganmu, kebaduianmu. Fa azanta maka kamu adzan lis salatu untuk salat. Farfa maka hendaknya kamu keraskan sawtaka suaramu bin nida'i dengan panggilan Allahu Akbar. Nah, keras sekali. Jadi harus keras itu adzan itu. Masuk sunnahnya ini. Adzan itu yang keras supaya seluruh tanah, seluruh makhluk-makhluk itu mendengar suaramu semua. Sehingga nanti akan bersaksi untuk kamu. Penting itu adzan. Dan jangan dibuat-buat adzan itu. Ada orang adzan itu main-main, nanti akhirnya roh dari adzan itu sendiri jadi berbeda nanti. Adzan kok asyhadu alla ilaha illallah. Loh. Itu rohnya adzan nanti bengkak-bengkok itu nanti rohnya juga. Ini rumah saya adzan apa itu. Coba kalau kita rasakan itu. Masa orang bersyahadat kok asyhadu alla ilaha illallah. Coba. Coba. Benar apa enggak kira-kira? Jadi jangan terlalu dibuat-buat. Suara indah itu tidak harus dibuat-buat, tidak. Sehingga lagu-lagunya tidak sesuai dengan maknanya. Ada sebagian adzan kan begitu. Pernah dengar enggak? Ya. Siapa itu? Itu dengarannya itu waktu azan itu syahadat aneh itu. Coba kalau nanti ditanya sama malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka? Terus diam jelek di sana malaikat ya. Itu orang seperti itu dolanan tempilin karo malaikat ya kapok. Coba yang real aja kita berpikir dengan yang jelas saja. Apa ya pantas aku bilang seperti itu? Masa aku manggil orang untuk sholat kok seperti itu? Ayo sholat. Nah, coba kan jadi nggak pas ya. Ya coba bayangkan artinya itu. Sayangnya itu yang ada itu arti pun juga nggak tahu. Kalaupun tahu juga nggak dipikirkan. Itu permasalahannya itu. Sehingga adzan-adzannya kita itu berbeda dengan adzannya Bilal. Nah, kalau adanya Sayyidina Bilal ketika Rasulullah sudah wafat, beliau adzan Allahu Akbar itu seluruh Madinah nangis semua. Nah. Itu adzan zaman dulu itu orang itu dengar itu langsung masuk Islam. Dan zaman sekarang itu orang dengar itu orang waktune diazani. Ya. Orang itu ngerutu dengar adzan karena adzannya itu tidak dengan rohnya dakwah. Jadi adzan itu dakwah, maka kita lantunkan adzan, lantunkan. Kita memanggil manusia untuk sholat itu ya dengan roh dakwah. Hayya 'alas shalah. Seperti itu contohnya. Wallahu a'lam. Jadi yang ngajak betul aja ada rasa memang pengen ngajak orang. Kalau kamu adzan hayya 'alas shalah, rasakan kamu mengajak untuk orang untuk sholat. Itu insya Allah itu daurah, tahasus, gerudukan semua itu langsung di depan sendiri. Tapi yang azan itu enggak ada roh dakwah. Lawang yang didakwah itu semua orang-orang dugdeng jadi. Ya, kalau hanya roh kecil-kecil itu aja ya enggak mempan. Insya Allah muadzinnya itu perlu sakti di sini. Insya Allah ya. Dipilih orang-orang sakti saja. Yang punya roh dakwah. Sehingga azannya itu mendatangkan hidayah. Telinga-telinga yang buntet itu menjadi bolong. Hidayah masuk langsung. Fa innahu maka sesungguhnya la yasma'u tidak mendengar mata sautil la yasma'u mata sautil muadzin jinnun. La yasma'u tidak mendengar mata sautil muadzin. Jauhnya suaranya muadzin jinnun manusia wala ingsun jinnun jin wala ingsun wala syai'un dan tidak sesuatu pun. Illa syahida kecuali semuanya akan bersaksi lahu untuknya muadzin yaumal qiyamah pada hari kiamat. Qala berkata Abu Sa'id, sami'tu aku telah mendengar hadis ini min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari wa Ibnu Khuzaimah. Illa annahu kecuali sungguhnya
Ibnu Khuzaimah qala berkata di dalam hadisnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, la yasmu tidak mendengar sautahu suaranya muadzin syajarun pohon, wala madarun dan tidak pula madar itu apa, tanah ya, tanah, wala hajarun dan tidak pula batu, wala jinnun dan tidak jin, wala insun tidak manusia, illa syahidalahu kecuali dia akan bersaksi untuknya nanti di hari kiamat. Ya Allah, dia ini telah beradzan, telah mengajak seluruh makhlukmu untuk sholat, mengajak seluruh makhlukmu untuk menyembah engkau, semua. Akhirnya banyak pendukungnya nanti ketika di makomnya Tuhan itu. Kita berhadapan ke Tuhan, laporan sama Tuhan. Pendukungnya itu banyak. Ya ini saksinya, banyak saksinya. Oh ya, sudah saya ampuni semua dosa-dosamu. Makanya azan ini termasuk satu amalan yang paling hebat dalam agama itu. Kalau tahu. Kalau orang tahu fadilahnya azan, tentu saja itu pengen rebutan untuk menjadi muadzin. Jadi kalau jadi muadzin, maka hendak disiapkan juga yaitu mentalnya. Ini mau dakwah, diniatkan seperti itu.